Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Praktikum Ekonomi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Taruli Oktaviani Patricia, selanjutnya ada Daniel, Grace, Angel, Philip, Adinda, dan Ratna. Adapun topik bahasan yang akan dimuat dalam video ini adalah pengertian ekonomi sumber daya hutan, pengertian tangible dan intangible beserta contohnya, manfaat tangible dan intangible dari damar, kemenyan, dan bakau. Apa itu ekonomi sumber daya hutan? Ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat tangible ini adalah manfaat yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Dengan kata lain, manfaat langsung dari hutan. Contohnya itu adalah hasil kayu, seperti batang kayu untuk keperluan mebel dan perabotan rumah tangga. Dan contohnya lain itu adalah hasil non kayu, seperti getah, buah, dan daun. Manfaat intangible atau manfaat tidak langsung hutan antara lain pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, atau kenyamanan lingkungan. Manfaat intangible juga berperan sebagai manfaat perlindungan lingkungan, keragaman genetik, dan lain-lain. Kemudian, berbagai manfaat tersebut yang dihasilkan masih dipandang dengan rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Adapun manfaat tangible dari pohon damar yaitu damar sangat terkenal dengan resinnya. Resin ini berasal dari kulit pohon yang diambil dan diolah menjadi kopal. Kopal merupakan suatu cara tertentu lapisan kertas yang dapat membuat tinta pada kertas tidak menyebar. Manfaat intangible dari pohon damar yaitu pohon damar juga disukai sebagai tumbuhan peneduh taman dan tepi jalan atau pinggir kota. Tajuknya tegak, meninggi dengan percabangan tidak terlalu lebar. Manfaat tangible dari pohon kemenyan adalah pohon kemenyan kerap sekali sering digunakan untuk dupa atau bahan campuran rokok kemenyan. Bahan baku parfum dalam industri parfum serta bahan campuran kosmetik lainnya dan obat-obatan. Bahkan untuk obat dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat dalam gigi yang bengkak atau penyakit herpes pada mulut. Manfaat intangible dari pohon kemenyan sendiri adalah pohon kemenyan digunakan sebagai pohon penghijauan atau sebagai pohon reboisasi, pohon untuk rehabilitasi pada lahan. Manfaat tangible dan intangible dari pohon bakau atau Rhizopora racemosa. Manfaat tangible dari pohon bakau yaitu sebagai bahan bangunan, kayu bakar sebagai bahan pembuat arang. Kulit kayu dari pohon bakau menghasilkan tanin yang dapat digunakan sebagai bahan penyamak. Jenis kayu yang digunakan sebagai kayu bakar ialah jenis Xylocarpus. Bahan baku untuk membuat arang itu biasanya jenis Rhizopora sp. Batangnya itu bisa menjadi bahan baku kertas yang memiliki kualitas yang tinggi. Manfaat intangible dari pohon bakau sendiri yaitu bisa sebagai penyeimbang ekosistem, mencegah terjadinya abrasi laut, sebagai tempat habitat hewan-hewan laut seperti bintang laut, kerang, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu, satu pohon bernilai ekonomis tinggi adalah pohon yang memiliki nilai tinggi dalam bidang pemanfaatan hasil hutan. Yang kedua, menanam adalah suatu bentuk kepedulian dan kecintaan manusia terhadap bumi dan juga suatu kebaikan karena dapat memperbaiki fungsi hutan. Yang ketiga, salah satu tanaman hutan yang berperan penting dalam sektor industri dan kegiatan ekspor adalah sengon, yang merupakan salah satu komoditas ekspor potensial di wilayah Indonesia karena manfaat ekologis dan ekonomis yang tinggi. Yang keempat, kemenyan, merupakan komoditi khas Sumatera Utara yang bernilai ekonomi tinggi karena menghasilkan getah atau resin. Yang kelima, pohon damar, juga termasuk salah satu jenis tanaman kehutanan bernilai ekonomis tinggi karena menghasilkan kayu berwarna terang dan sebagai bahan baku vinil. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.